Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bapak-bapak, dan nanti ibu-ibu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di malam hari ke 29 ya, untuk materi materi di program Gebyar Digital Omega Ramadan ya. Jadi 2 hari terakhir H-2 biasanya adalah masa-masa urgent ya, gitu, masa-masa urgent. Dan emang saya sengaja kasih materi ini di ujung dengan harapan setelah hari pertama sampai 28 itu sudah banyak bekal dalam membuat kontennya. Nah, apa namanya, di 29 dan 30 ini siap-siap eksekusinya buat teman-teman yang memang pengen konsentrasi ke membuat konten dan berorientasi banyak yang nonton gitu ya. Kalau saya pribadi nggak terlalu kesana gitu ya, tapi saya akan tunjukin hasil dari penelitian saya, pembelajaran yang bisa teman-teman ambil hal positifnya gitu ya. Apa sih? Yaitu kita melakukan atau menganalisa hook, HOOK. Hook itu intinya adalah konten itu kan kita pengen dipandang orang ya. Secara manusiawi kita pengen dipandang orang, konten itu pengen dihargai. Nah, kalau kita terlalu bertele-tele untuk mengeluarkan kegunaan dari konten kita atau sisi menarik dari konten kita. Sisi menarik itu bukan harus kegunaan ya. Sisi menarik itu bisa penasaran, bisa bikin kesel, bisa bikin emosi, bisa bikin benci gitu ya. Bisa bikin cinta, bikin dan lain-lain. Nah, pokoknya orang atau penonton dengan alasan apapun itu eh, merasa perlu untuk terkoneksi dengan konten kita. Kalau Bapak Ibu melihat salah satu acara di Netflix ya, namanya Influencer kalau nggak salah. Nah, baru ya, artinya acaranya baru. Di sesi pertama itu, ini saya berkisah sedikit ya. Di sesi pertama itu, mereka tuh diuji untuk, jadi kalau nggak salah tuh ada 100 orang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, ada 100 orang. Nah, mereka tuh diuji untuk mengumpulkan pokoknya perhatian ke mereka gitu, perhatian ke mereka. Nah, ada beberapa orang yang artis, ada yang backgroundnya sudah punya puluhan juta, 20 juta follower gitu kan, segala macam. Nah, akhirnya mereka berlomba masing-masing untuk menjadi disukai. Nah, sampai akhirnya dalam sekitar 2 jam kalau nggak salah di acara itu, di seleksi pertama gitu ya. Nah, seleksi pertama itu 50% soalnya, langsung langsung tergradasi 50%. Nah, di seleksi pertama itu orang-orang akhirnya selama waktu yang tertentu itu mereka berstrategi bagaimana menyingkirkan orang-orang yang memang punya follower tinggi, karena itu ancaman buat mereka kan. Ini sistem game yang terdegradasi akhirnya mencapai hasil puncak gitu kan. Nah, termasuk yang artis, ada yang artis juga tuh, ada yang artis dia dimusuhin tuh, akhirnya dimusuhin oleh yang lain. Gimana cara, kan dia sudah punya basic fans ya di luaran sana kan, jadi bahaya kalau dia didiamin stay. Nah, di satu kondisi kurang lebih 3/4 waktu yang disediakan untuk mencari simpati ya, mencari perhatian untuk konten mereka, ke diri mereka kan. Mereka sebelum ikut acara kan bikin konten ya, bikin konten supaya menarik orang lain gitu. Nah, ternyata setelah 3/4 jalan, beberapa orang menyadari konsep viral ya. Jadi sekitar, kalau boleh saya bilang, 90% itu nggak menyadarinya, sama seperti kita, bahwa konten yang bagus, konten yang disukain itulah yang akan
eh, menjadi simpatik orang. Akhirnya mereka akan terselamatkan nantinya, lolos ke babak berikutnya. Dan ternyata di acara ini benar-benar membahas konsep dasar viralisme. Nah, konsep dasar viralisme itu bisa karena konten kita berguna, bisa karena konten kita canggih banget, bisa karena konten kita bikin penasaran, dan ini yang sering dilupa. Konten kita yang dibenci orang itu ternyata juga bisa bikin viralisme. Itu yang saya ambil pelajaran dari acara yang Xiaomi itu ya. Oh, ternyata di sekian banyak orang berusaha untuk membuat orang lain suka, ada beberapa orang justru berusaha bagaimana membuat orang lain tidak suka gitu. Akhirnya begitu mereka melakukan sesuatu yang nggak disuka, kayak sombong, kayak apa segala macam di acara itu, akhirnya pada nggak suka tuh. Nah, ternyata yang lolos justru gitu. Yang lolos adalah yang sangat disukain dan yang sangat tidak disukai, yang tengah-tengah terdegradasi. Gitu ya. Jadi kalau prinsipnya dari kisah tadi saya itu adalah, kalau kita pengen dalam tanda kutip viral dan bertahan di dunia kontenisasi gitu ya, maka apa namanya, kita nggak boleh ada tengah-tengah. Berusahalah menjadi sesuatu yang agak beda gitu. Sama seperti yang kemarin saya bilang, saya suka banget tuh kalimat Panji, saya hafal banget jadinya, bahwa sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya, sedikit berbeda selalu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kita harus punya nilai beda di konten kita, atau kalau tidak punya nilai beda, kita harus punya sesuatu yang bikin orang engeh, oh ada konten ini gitu. Ya itulah yang namanya platform pengen, begitu platform menyebarkan konten kita ke, misalnya awalnya ke 20 orang, nah 20 orang ini meleng nggak matanya ke konten kita, stop nggak scrollnya begitu ngelihat konten kita di 3 detik pertama. Kalau 3 detik pertama di 20 orang tidak dianggap, oh berarti konten ini dianggap tidak menarik gitu ya. Kalau sudah lolos nih 20 orang, diserahkan oleh platform, TikTok kayak Facebook kayak YouTube kayak, lolos 3 detik lewat, maka konten kita itu akan dialirkan ke 100 orang, dari 20 ke 100, 100 ke gopek, gopek ke 1000 dan selanjutnya sampai jutaan gitu. Nah, begitu lolos dari 3 detik pertama, nah baru kita main persentase persentase konten. Misalkan kontennya adalah 60 detik atau 1 menit gitu ya, maka berapa persen yang ditonton, ya berapa persen ditonton oleh berapa persen orang. Misalkan yang nontonnya 100 orang nih, yang lihat sampai 1 menit full itu 50 orang. Nah, itu lumayan tuh, berarti ada 50% yang bertahan sampai 1 menit full. Nah, setelah itu berapa orang yang ngeklik like, berapa orang yang komen, berapa orang yang share, berapa orang yang save. Nah, jadi itu adalah macam-macam parameter yang dipakai oleh platform untuk ngirim lagi konten kita itu ke orang-orang yang lainnya, akun-akun yang lainnya. Semakin banyak yang lihat, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang like, yaitu semakin bagus konten kita. Nah, komen ini bisa jadi bukan harus komen negatif, komen positif. Komen caci maki itu tetap dihitung komen gitu. Jadi si platform tidak melihat kok isi komen, tapi platform melihat berapa banyak komen. Jadi kadang orang bikin konten itu disalah-salahin gitu. Ada yang ngeblur, ada yang tiba-tiba lompat tampilannya. Nanti orang komen, kok gitu sih tiba-tiba lompat, atau bikin ringkasan filmnya itu lagi tengah-tengah lagi seru, diputus pembahasannya, langsung tuh lanjutannya mana banyak gitu. Nah, itu yang dihitung oleh si platform gitu. Ya, selain daripada orang mampir dulu. Nah, sebelum itu semua terjadi, mau itu komen, mau itu share, mau itu save ya, yang kita harus lalui pertama adalah 3 detik pertama. Nah, inilah yang penting akan kita bahas di sini. Nah, bagaimana upaya kita
ya secara teori ya. Sekali lagi ini secara teori, nanti prakteknya memang butuh mental, butuh kecerdikan, butuh ketelatenan, mencari, mengkaji, ya, memilah dan memilih apa yang akan kita lakukan terhadap konten kita. Nah, ini khususnya untuk konten monolog ya. Ini khususnya untuk konten monolog. Artinya ya seperti saya sekarang nih. Kalau pengen bikin konten, misalnya di YouTube atau TikTok segala macam, nah kontennya monolog seperti ini atau teleprompter yang kita pelajari kemarin ya, itu teleprompter, maka hook 3 detik pertama ini sangat banget penting gitu ya. Nah, kita akan bahas udah mulai ada 13 orang yang lumayan ya. Kita buka slide-nya. Ya, ini ya. Hook konten viral, cara menarik perhatian dalam 3 detik pertama. Jadi intinya teman-teman bisa menggunakan berbagai strategi yang saya kasih di sini. Sebenarnya ada banyak banget strateginya, tapi di sini saya share sekitar 10 aja ya. Nanti untuk lanjutannya kita bisa perdalam di kelas Ocean. Ya, di kelas Ocean juga akan kita bahas lagi beberapa strategi yang lain dan sekaligus lanjutannya. Jadi ini tuh baru awalnya aja ya. Di program Gedor ini baru awalnya aja yang kita lakukan untuk 3 detik pertama. Tapi ingat kan kita punya PR bagaimana menahan mereka sampai 1 menit atau 1,5 menit kalau memang konten kita 1,5 menit ya. Apalagi kalau sudah konten kita yang penjelasan panjang yang sampai 30 menit 1 jam, itu lebih lagi PR-nya. Sekarang kita yang awal aja dulu, nggak usah jauh-jauh, kita berkutat di 3 detik pertama aja. Kalau ini sudah kita kuasain, nah itu insya Allah kesananya lebih lancar. Yang pertama ya. Nah ini ada yang namanya pola marketing itu apa namanya, problem, agitasi, solution, atau yang disebut dengan PAS, PAS, problem, agitasi, solution. Nah, jadi kita tahu nih, misalnya orang-orang yang mau berkonten itu masalahnya adalah sepi gitu ya. Masalahnya ada sepi. Nah, di sini hook 3 detik pertamanya itu adalah membuat orang itu sadar masalahnya tuh ini gitu. Apa aja masalahnya? Kontennya sepi, atau jualannya nggak jadi atau gagal, atau barangnya banyak stok gitu ya, atau si affiliate-nya nggak jalan dan lain-lainnya. Nah ini bisa bisa kita bongkar dengan harapan kita ketemu dengan penonton yang merasa, ah ini masalah gue banget nih gitu. Iya ya, gue konten gue sepi banget nih. Iya ya, gue kejualan kok gagal, apa nggak ada yang beli ya gitu. Jualan ini nggak laku, jualan itu nggak laku, baik itu jasa ataupun apa namanya, produk fisik gitu ya. Nah ini yang akan kita, yang akan bisa bikin orang melihat konten kita. Oh ada apa ya setelah ini. Misalkan kita ngomong nih monolog kan, teman-teman tahu nggak teman-teman, kalau konten teman-teman sepi, jangan-jangan teman-teman melakukan ini nih ya. Kita simak ya, ada 3 hal yang teman-teman mungkin lakukan yang mengakibatkan konten teman-teman sepi. Yang ketiga adalah, nah gitu, ini salah satu cara untuk membuat orang, apa yang ketiga, jadi dia akan nonton dari 1, 2, 3. Nah dia nggak sadar tuh, tahu-tahu di 1 menit aja dia berada di handphonenya untuk melihat konten kita gitu. Jadi bagaimana kita bahasa cepatnya itu nyeremin, bikin mereka serem. Oh ternyata kalau ini terus gue lakukan, maka masalah gue ini nggak akan selesai. Maka kalau masalahnya kontennya sepi, berarti kontennya nggak akan rame. Kalau jualannya nggak laku, maka ya nggak akan laku jualannya kalau memang masalahnya itu nggak terselesaikan. Nah, tugas kita adalah membuat mereka sadar mereka melakukan apa, mereka melakukan kesalahan apa sehingga masalah itu terjadi. Gitu ya, itu yang pertama. Silakan nanti dirangkai-rangkai. Nggak harus seperti contoh saya ini ya.
Kalau konten kamu sepi, kalau 90% gagal jualan online, terserah apa aja. Jangan-jangan seperti Pak Giri kemarin tiba-tiba apa, kalau kamu gagal deketin gebetan kamu, jangan-jangan kamu melakukan ini ya. Bisa aja, bebas. Ya, bebas aja. Ya, teman-teman silakan berkreasi. Nah, satu dulu deh. Ya, ini satu dulu. Coba teman-teman saya kasih kesempatan 1 menit untuk melemparkan, boleh di chat Zoom, boleh di chat grup, satu masalah yang teman-teman kira banyak orang hadapi. Nah, gunakan kalimat ini. Kalau titik 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 titik, kemungkinan kamu lakukan titik 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 gitu. Ya, coba 1 menit saya kasih. Kalau Gimana kamu gimana ini, kalau Mbak? titik 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 itu masalahnya ya, Ini gimana? kemungkinan kamu lakukan ini titik 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 gitu. Satu kalimat aja. Ini siapa? Sok, Heeh. idenya. Jadi yang diganti itu Oh, kalau konten kamu uh, sepi ya, konten kamu sepi ini mubalik teman-teman ganti dengan apapun. Udah, balik kemungkinan kamu ini lakukan ini sama ya, digantung nggak apa? usah diisi apanya Hah? gitu kan, itu masalah kontennya ya. Barat. Kita kan konsentrasi ke hooknya. Sok, silakan 1 menit dari Ini, sekarang. ini mana? Hmm. Hmm. Ah, siap nanti. Yuk, boleh di chat Zoom, boleh di gebiar, silakan. Ada yang udah? Kalau kamu merasa sedang sakit, pasti kamu melakukan ini. Oke. Oh, yang mikir utang, ini solusinya. Hmm, belum sesuai dengan yang slide pertama ini, Pak Giri. Belum sesuai dengan yang ini ya. Kalau kamu ingin instan menambah, ini bukan masalah, ini keinginan. Yang sekarang kita kejar adalah yang lagi bermasalah. Kalau konten kamu sepi, kalau kamu gagal jualan, kalau jualan kamu nggak laku, kalau kamu gagal deketin gebetan dan lain-lain, jadi ada masalahnya, bukan keinginan kitanya, bukan keinginan penontonnya. Jadi konsentrasi kita ke masalahnya sekarang. Kalau kamu duluan pasti kamu pecah. Belum pas, Pak Zain, belum pas dengan slide kita saat ini. Ya, jadi temukan masalahnya. Kalau kamu sudah mengalami gejala tinggi, kamu harus coba ini. Em, belum belum ada pas nih, belum ada yang pas. Ingat ya, yang akan kita konsentrasi, kalau konten kamu sepi, ini yang akan kita ganti dengan masalah yang kita anggap mempengaruhi banyak orang. Konten kamu sepi itu adalah sebuah masalah, gitu. Jadi kalau apa yang orang masalah, gitu ya. Kalau kamu merasa semua orang meninggal kamu hmm, belum, belum Pak, belum belum pas Pak dengan konsep ini. Jadi nanti ini kemungkinan kamu lakukan ini titik 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 itu adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat isinya tuh gitu. Misal ya, misal isi kontennya gini. Kalau konten kamu sepi, kemungkinan kamu lakukan ini: satu, kamu terlalu ngejar-ngejar orang; dua, harga kamu kemahalan; tiga, kamu nggak pernah follow up. Misalnya gitu, ya. Tapi sekarang konsentrasi kita adalah konten kamu sepi ini diganti dengan masalah orang, gitu. Nggak sekarang solusinya, ya. Nggak sekarang solusinya. Coba, ayo. Ini makanya materi ini apa gampang-gampang susah nih. Om Apri, tadi saya gimana kalau kamu sedang mengalami gula darah tinggi, kamu harus coba ini. Itu kurang nendang ya? Bukan kurang, nggak pas dengan ini Pak, nggak pas dengan slide yang kita sekarang. Gitu. Jadi kalimatnya harusnya, kalau kamu sering ngalamin gula darah tinggi, jangan-jangan kamu melakukan ini gitu Pak. Bukan kamu harus coba ini, bukan. Oh,
Ada Jadi tuh kata-kata kita tuh jangan-jangannya itu yang buat hook. eh, kemungkinan kamu akan kemungkinan kamu melakukan ini gara-gara kamu melakukan. Jadi orang tuh mau tahu sebabnya gue masalahin apa sih gitu loh. Kita tuh justru sedang membongkar kenapa dia mengalami ini, bukan bukan ngasih solusi gitu tuh. Kalau kamu sering terjerat utang, jangan-jangan kamu sering melakukan ini. Ya, jadi kita tuh pengen tahu lu tuh berkali-kali kena utang tuh gara-gara ini loh gitu loh. Kita tuh menyadarin gitu. Paham ya, teman-teman ya? Kita di ke poin ini kita pengen ngasih tahu orang kenapa apa saja hal-hal yang menyebabkan mereka kena masalah ini gitu loh. Baru nanti di video yang lain kita kasih solusinya gitu. Kalau eh, kalau kamu merasa semua orang meninggal kamu, maka kamu pasti melakukan ini. Kalimat pasti jangan ya, Pak Yudi, jangan pakai kalimat pasti. Jangan pakai kalimat pasti. Itu kita nuduh berarti. Kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu mungkin sering melakukan gitu. Gitu ya. Nah, Pak Yudi udah mulai ke arah bener nih. Kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu mungkin kamu sering melakukan ini, betul. Nah, tinggal nanti dipoles lagi kehilangan kesehatan itu masih bahasa terlalu halus ya Pak Yudi ya. Kehilangan kesehatan itu masih bahasa terlalu halus. Langsung aja. Kalau kamu ngerasa lemes atau kalau kamu kekurangan darah, kalau kamu kena penyakit kuning, kalau kamu batuk-batuk terus, kalau kamu batuk berdarah, misal gitu, langsung aja hajar ke yang paling parahnya gitu. Kalau kamu kalah terus dalam pertandingan pingpong, nah begitu. Kalau kamu kalah terus dalam pertandingan pingpong, titik-titik kamu melakukan hal-hal ini, bisa. Kalau kamu sering ngantuk, jangan-jangan, gitu. Udah mulai gambar ya. Di yang sekarang ini kita sedang membahas kenapa orang eh, mengalami permasalahan. Kita nggak ngasih solusi, belum saatnya. Gitu ya. Sok, dicoba lagi siapa yang udah kirim di grup, ada nggak? Oke, sudah paham belum ya? Soalnya yang baru benar baru baru 3 orang nih. Jangan-jangan yang lain masih masih gebentok-bentok. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Jadi kita pengen sesuatu 3 detik itu membuat orang tertarik. Salah satunya adalah kita pengen bongkar kenapa orang mengalami masalah sesuatu itu ya. Kenapa orang mengalami sesuatu masalah. Kita lihat kalau jualan nggak laku mungkin kamu lakukan ini gitu ya. Nah, kalau jadi nanti tinggal ini kan berarti teman-teman udah paham konsep ya. Teman-teman udah paham konsep, tinggal dipertajam kalimatnya. Kalau bisa dihajar jantungnya masalah. Kayak tadi ya, kalau kesehatan kamu bermasalah, itu masih belum tajam, belum nusuk. Langsung aja kalau kamu kena diabetes, nah gitu. Kalau kamu kencing berdarah, jangan-jangan kamu melakukan kayak gitu ya. Langsung hajar termasuk yang tadi Pak Widi, kalau jualan nggak laku misalnya kalau stok kamu masih banyak di gudang, yaitu bisa bisa dihajar seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, nanti teman-teman bisa ngulang rekamannya, coba digali lagi. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kita nyeremin masalah, ya kita nyeremin masalah. Yang kedua adalah kita ngelarang, ya kita ngelarang. Jadi hal-hal harusnya kan konten itu dianjurkan ya, tapi ini kita larang gitu. Ya pernah nggak lihat lihat konten jangan mulai usaha sebelum kamu lihat video ini, nah gitu. Jangan mulai investasi sebelum kamu lakukan 5 tahap ini, gitu ya. Eh, jangan nikah sebelum kamu melakukan ini, seperti itu misalnya, ya. Jadi teman-teman coba bayangin ini ya cara-cara membuat membuat hook ini ya. Teman-teman coba bayangin sesuatu yang dianjurkan tetapi kita balik kita ngelarang melakukan apa apa tindakan itu. Gitu ya.
Jangan sholat sebelum, ah itu aneh ya, orang jarang sholat, jangan sholat gitu. Jangan jangan titik 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 sebelum kamu tahu ini. Ya, coba dibuat lagi. Coba dibuat kalimatnya. Coba dibuat kalimatnya. Jangan sembarang bawa makanan bawang putih kalau kamu belum tahu. Jangan sembarang makan bawang putih. Kata sembarang nggak perlu lagi pak, nggak perlu lagi. Kata kata jangan sembarang, jangan nggak perlu, langsung aja jangan makan bawang putih kalau kamu belum tahu apa ya gitu. Bisa. Ya, ya siapa lagi? Silakan. Pikirin sesuatu yang dianjurkan tapi tiba-tiba kita larang. Jangan olahraga setiap hari. Bener nih. Olahraga tuh dianjurin tapi tiba-tiba kita larang dengan catatan sebelum kamu gitu. Ya yang lain, jangan minum madu sebelum. Nanti di kontennya kita bisa isi ya, sebelum kamu tahu cara membedakan madu asli dan madu palsu. Gimana cara membedakan madu asli palsu? Begini caranya. Gitu. Itu lanjutannya. Yang penting awalan 3 detik ini ya. Awalan 3 detiknya. Ada lagi yang mau coba? Jangan menyerah dulu sebelum enggak, Pak. Pak Rasim, kalau menyerah kan memang kita larang, Pak. Jadi ingat konsepnya ya, Pak. Kita kita memikirkan sesuatu yang dianjurkan. Nah, untuk hook ini justru kita larang gitu. Nah, contoh nih yang Pak Widi, jangan kamu menikah, kan kita menganjurkan menikah nih, ya kan? Kan kita menganjurkan menikah, maka dilarang oleh Pak Widi, jangan kamu menikah sebelum kamu lakukan hal ini. Jangan dijawab Pak Widi, ya jawaban ini jangan dulu, ya ini jangan dulu, udah itu aja. Sebelum kamu lakukan hal ini, mandiri nanti dulu urusannya. Kita masih ngomong hook 3 detik Pak, ya tidak mengemukakan solusi. Ya, jadi ini udah bener nih, jangan kamu menikah sebelum kamu titik titik titik, udah selesai gitu aja. Gitu ya. Sip, teman-teman. Nanti dicoba dipikirin, sudah ada 2 ya. Tadi yang pertama, kita akan ngasih tahu masalahnya dia apa, penyebab dia bermasalah itu apa. Yang kedua, kita melarang sesuatu yang dianjurkan jika kita belum melakukan hal ini gitu ya. Apa nih? Jangan beli ayam goreng di jantung sebelum coba akan ayam di jantung ini. Nah lo, eh, di awalnya udah bener Pak Niko, tapi di belakangnya agak kurang pas ya. Jangan dijawab, intinya jangan dijawab. Untuk konten hook yang kedua ini, jangan dijawab dulu. Cukup dilarang aja. Cukup dilarang. Jangan beli apa sebelum kamu melakukan hal ini. Udah stop itu aja, kan kita cuma punya 3 detik. 3 detik itu kalimatnya pendek ya. Kalau kita bikin Gemini Pro aja 8 detik cuma 15 kata, ya kan? 8 detik tuh 15 sampai 20 kata. Ini kan cuma 3 detik. 3 detik paling mau berapa kata? 10 kata gitu ya. Gitu. Sip. Perlu dipahami ya, kita sekarang sedang membahas 3 detik hook, bukan membahas isi konten. Yang ketiga, tadi jangan berobat sebelum kamu. Oke, sip, gitu Pak. Tapi kurang kurang spesifik ya Pak. Kurang spesifik. Kalau minum obat itu banyak gitu. Yang ketiga, adalah bikin orang apa ya, sesuatu yang kontradiktif. Kita tuh membuat kontradiktif. Harusnya kan kalau orang yang nggak jualan, maka dia nggak mungkin closing kan gitu. Korelasi positifnya kan gitu ya. Kalau ada konten yang jelek, maka nggak mungkin dia akan laku, boro-boro dapat penghasilan kan gitu. Kalau ada orang yang nggak punya produk, maka dia harusnya kan nggak bisa jualan, boro-boro dapat cuan gitu kan, dapat cuan. Nah ini
kita untuk 3 detik pertama, untuk konten hook, kita jadikan kontradiktif itu sebagai bom. Apa? Kita hubungin orang nggak ada HP sih. Apa itu? Apa itu? Jadi nyari telepon dulu pakai HP siapa? Ya. Jadi kita dapatkan, kita pikirin dulu sesuatu yang kontradiktif. Kalau orang nggak jualan, harusnya nggak bakal bisa menjual sesuatu. Oh, tapi ternyata malah tiap hari closing. Jadi coba dipikirin. Misalnya, saya nggak pernah jalan pagi, tapi tiap hari selalu sehat, atau tapi tiap tahun nggak pernah sakit. Itu kan sesuatu yang nggak pernah, yang kontradiktif ya. Orang nggak olahraga harusnya kan sakit-sakitan, gitu. Malah yang lebih ekstrim, misalnya saya tiap hari merokok tapi tidak pernah batuk. Nah, kayak gitu. Itu yang bikin kok bisa gitu ya. Sok, silakan dicoba pikirin Oh, sesuatu yang kontradiktif. kayak paradoknya gitu ya, Om Apri. Benar, benar. Pikirin sesuatu yang harusnya itu nggak mungkin terjadi tapi ternyata terjadi. Nah, isi kontennya itu yang ditunggu orang. Oh, begitu ternyata triknya gitu. Saya nggak jualan, tapi tiap hari closing. Soalnya pas di isi kontennya saya membangun affiliate marketing, saya punya reseller, saya segala macam. Itu kan isinya. Ya tidak penting. Tapi hooknya itu adalah gimana orang melihat ini sebuah hal yang nggak mungkin, tapi ternyata mungkin di kita. Sok dipikirin, silakan. Jangan main boleh. Boleh nih ekstrim. Ya, si pagi itu yang kedua tadi ya. Oke, lanjut. Eh, saya nggak nawarin tapi orang, oke, sip, sip, lanjut. Yuk, susah ternyata ya nyari yang kontradiktif ya, yang saling berlawanan ya. Apa nih? Saya tidak pernah tidur tapi selalu bugar. Mungkin nggak? Mungkin nggak Pak Yudi? Saya nggak pernah tidur. Iya. Mungkin maksudnya saya selalu tidur kurang kali Pak Yudi ya. Saya selalu tidur kurang tapi selalu bugar, itu bisa. Tapi kalau saya nggak pernah tidur, atau wayang golek namanya Pak Yudi. Oke, apa nih? Nggak jago marketing tapi aku gitu. Saya nggak jago marketing tapi laku tiap hari, betul, bisa. Lanjut. Saya nggak pernah minum suplemen atau vitamin tapi tubuh tetap sehat dan bugar. Oke. Tapi kepanjangan ya, Pak Edi. Kalimat itu kepanjangan, untuk sebuah 3 detik itu kepanjangan. Sip. Siapa lagi? Saya nggak pernah kerja tapi ini dia, benar. Benar. Saya nggak pernah kerja tapi digaji tiap bulan. Itu keren, Pak Widi. Nanti isinya itu bisa jadi apa? Segala macam lah. Itu banyak, ini banyak perluasannya nih. Gitu ya. Orang pintar, apa nih? Orang pintar sering kalah sama orang yang biasa aja. Ini bisa. Jadi eh, kontradiktif ya. Orang pintar harusnya kan menang ya. Orang biasa malah bisa menang, bisa ada alasannya. Ini bisa bisa buat awal dari konten banyak luasannya. Ada lagi? Oke, yang lain bisa dicoba-coba ya. Coba-coba, ini baru ketiga, kita masih ada 7 lagi. Takutnya nggak keburu. Yang keempat, diingat ya, yang pertama itu kita bongkar sebab salahnya, sebab masalahnya. Yang kedua, kita
melarang sesuatu yang harus dianjurkan. Yang ketiga, kita mencari kontradiktif ya dari suatu masalah apa nih. Khusus mahal bukan jaminan kamu sukses, belum pas untuk yang slide 3 ya Pak Sutrisno. Lanjut ya, yang keempat. Nah, ini yang sering juga bisa anjing ya, kayak hook. Apa tuh? Ada quantity yang ditunjukkan, ada prestasi yang dicapai gitu. Dari konten ini saya dapat 3 juta. Dari investasi ini saya dapat mobil dan segala macam. Ini yang biasa flexing ya. Tapi dengan catatan kita nggak boleh bohong ya. Ini khusus yang 4 ini biasanya memang harusnya secara marketing positifnya ya ini hanya boleh dilakukan yang sudah mencapai bukti ya. Kalau yang belum mencapai bukti dilarang melakukan ini karena jadi pembohongan publik ya gitu. Sip. Nah ini nanti teman-teman bisa apa ya, nyohor ya. Kalau itu nyohor, itu tuh bahasa Betawi itu nyohor. Dengan satu video aja, misalkan cuman 2 minggu akun baru saya mencapai 8.000 follower misalnya gitu. Cuman butuh 2 minggu akun baru saya sudah 8.000 follower. Mau tahu caranya? Lihat konten ini sampai selesai. Itu bisa awal-awalnya tuh. Oke. Misalkan dengan konten ini saya masuk ke lingkaran influencer centang biru misalnya gitu. Nah, bisa tuh dibuat seperti itu. Oke, ini sebentar aja. Silahkan dicoba beberapa ide teman-teman. Anggaplah teman-teman ceritanya udah berhasil lah, apa kayak cerita aja. Viewer saya sedikit tapi jualan saya tebus. Bener Pak Edi. Viewer saya sedikit tapi jualan tembus 50 order per hari. Betul. Ini 50 order per hari adalah sesuatu yang sangat diharapin. Jadi kita menggambarkan target yang orang-orang harapkan, tetapi dengan situasi yang memang nggak sesuai dengan pencapaian. Jadi harusnya mencapai angka segitu kan butuh kerja keras, tapi ternyata dengan kerja yang sedikit kita bisa mencapaikan hal itu gitu. Nah, orang pengen tahu bagaimana caranya gitu. Bagaimana cara kita kerja sedikit tapi hasilnya besar. Itu yang bikin orang penasaran. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi? Nggak usah malu-malu, kan belum nyampe. Nggak usah, nih ceritanya kita lagi berhayal nih. Kita lagi berhayal, kita Ini punya ada apa angkanya ya, dengan Om. cara yang sederhana gitu. Harus ada angkanya yang disebutin ya. Harus ada angka. Karena titik poin hook ini adalah angka pencapaian. Sip. Mungkin agak-agak sulit karena memang ini butuh pengalaman. Sambil rebahan 3 juta bisa nih. Harus kan 3 juta kan kita harus kerja, harus ngelobi, harus malah beberapa orang harus selama sebulan bekerja untuk dapat 3 juta. Ini rebahan. Itu keren. Ini bisa menjadi awal konten yang luas ini juga nih. Usia saya 60 tahun tapi orang bilang 40 tahun. Oke, bisa. Nanti ini bisa sebagai awal mula konten kesehatan. Lanjut ya. Apa nih? Modal upload balik 5 juta. Sip. Betul, Pak. Kita lanjut ya. Kita masuk ke 5. Nah, ini adalah konten tips and trick ya. Konten tips and trick ini juga sebuah konten hook yang diminati orang. Misalnya teman-teman bisa, kan sudah banyak teman-teman bisa banyak bikin konten-konten animasi Gemini kan, itu bisa dibikin konten loh. Bagaimana membuat karikatur, membuat 10 karikatur dalam waktu 3 menit misalnya, membuat atau 5 langkah
mendapat gebetan baru misalnya gitu ya. Contoh, silakan teman-teman bikin angka juga. Di sini harus ada angka. Karena tips dan trik kalau nggak pakai angka itu kurang menarik. Gitu ya. Tips dan trik harus ada angkanya. Silakan. Bebas ya. Bebas merdeka. Berarti kalau ini udah benar-benar harus tentang jualan ya? Nggak harus Pak, nggak harus tentang jualan. Bebas aja Pak. Bebas aja. 3 langkah praktis menjadi bapak idaman misalnya gitu. Nggak harus jualan. Misalkan kalau mau musim pilkada, 5 langkah taktis strategis untuk mendapatkan kemenangan di daerah misalnya gitu, bisa aja, bebas. Pokoknya ini nih harus pinter-pinter kita melihat situasi ya kalau konten ini ya. Misalnya sekarang lagi viral Gemini, ya Gemini yang hajar. Ya, 3 platform AI yang bisa mengalahkan Gemini misalnya gitu. Apa nih? 3 cara mengubah kebiasaan tanpa harus. Nah, 3 cara mengubah, pokoknya ada angka ya, 3 cara mengubah kebiasaan tanpa harus memaksakan diri. Oke. 3 langkah agar otak menjadi 3 cara instan bete jadi happy. Oke. 3 langkah gitu mendapatkan janda kaya. Oke. Lagi di grup 5 langkah pasti umroh. Oke. Sip. Kalau kamu semua mulai dari 3 bisa. Intinya kita akan menggiring orang untuk melihat tips and trick kita ya. Kita pengen menggiring orang untuk melihat tips and trick kita. Nggak sampai 10 menit langsung jadi. Oke, sip. Tapi harus disampaikan dulu ya para sim. Apa yang jadi ya? Apa yang jadinya? Harus disampaikan dulu. Jadi kita tuh menceritakan apa yang akan kita sampai di ujung ya, dengan cara yang simple. Nah, itu kan trik ya. Kalau caranya rumit yang bukan trik namanya, itu mah biasa aja. Kita lanjut ke yang 6 ya. Yang 6. Yang 6 adalah rahasia konten yang jarang dibahas. Ya, ini nggak diajarkan di kelas manapun. Trik ini. Contoh yang dulu pernah viral kan bongkar-bongkar sulap ya. Bongkar-bongkar sulap. Nah, misalkan juga teman-teman bikin buku yang saya akan bikin bongkar otak konglomerat misalnya ya. Cuman di sini diajarin pakai HP Android rasa iPhone misalnya gitu ya. Coba silakan dikulik-kulik idenya. 3 langkah itu mendapatkan, wah ini satu jenis nih Pak Sutri sama Pak Giri nih, hobinya sama ini, sama Mas Jaka ya, Mas Jaka, Mas Elang jadi Jaka ya, janda kaya. Lanjut ya. Hooknya jadi sesuatu yang cuman kita yang punya, kita menggambarkan cuman kita yang punya gitu ya, walaupun di lain tempat ada kan, kita kan PD-nya orang itu belum lihat yang lain, lihatnya kita aja. Misalnya saya bikin rahasia pelatihan semua pakai HP cuma di Odin misalnya gitu. Pokoknya kita yang merasa kita doang sendiri. Rahasia bengkel motor agar ramai. Oke, sip. Tapi kalau bisa tambahin ya, yang orang lain belum tahu, kata kunci itu begitu ya. Jadi ini nih, hook ini lebih memang rahasia dan kita bongkar, dan kalau bisa itu kita menggambarkan bahwa kita aja yang tahu gitu. Nah sekarang ini kan lagi viral tuh, yang ada cewek mewawancarai ya, menginterview siapapun orang gitu di jalanan, cuman 30 detik ya itu kontennya. Setiap konten itu cuman sebutkan apa yang lo tahu yang orang-orang nggak tahu. Tiba-tiba orang kalau bikin es batu, es di plastik dibalut sama tisu baru taruh kulkas, nggak berapa lama jadi es.
Dicoba tuh sama yang wawancara, oh bener, ting dong. Ya itu Pak. Itu keren, idenya keren banget. Jadi setiap orang tuh ditanyain sama dia. Kita lanjut. Rahasia agar mau mengungkapkan rahasia pribadi. Rahasia agar orang mau mengungkapkan rahasia pribadi. Oke. Nah, ini bisa dipertajam, Pak. Misalnya, eh, hipnotis agar orang mengungkapkan rahasia pribadinya, gitu, Pak. Hipnotis awam misalnya gitu. Rahasia pencapaian dalam hidup. Oke, tapi masih terlalu umum, ya, masih terlalu umum. Jadi kalau kita punya clue untuk membuat hook, tapi kalau terlalu umum jadi nggak hook, jadi biasa aja. Jadi kalau bisa kita ekstrim-ekstriman gitu, ya ekstrim-ekstriman. Ini rahasia tidak pernah diajarkan di tempat umum. Nah, ini juga masih masih umum. Rahasia apa nih gitu, ya. Jadi orang rahasia apa gitu. Ya, tempat umum kan banyak ya. Coba dispesifikin lagi. Oke, nanti dipikirin ya. Silakan, kita masih ada 4 lagi nih. Selanjutnya, nah ini kita harus mengajak argumen ya. Kita pengen mengajak argumen. Kita antara sesuatu yang berkorelasi positif ya dengan sesuatu yang eh, di dilawan gitu. Misal nih, ada orang bilang gini, kata suhu, FB Pro kan ngomongin suhu-suhu ya kalau di orang-orang FB Pro ya. Kata suhu, kita harus banyak interaksi biar akun kita naik. Siapa bilang? Nih, saya tunjukin caranya tanpa interaksi, akun kita banyak dikunjungin kayak gitu. Ya, jadi apa yang berlaku umum positif itu kita lawan. Tapi memang kita tuh harus punya basic pengetahuan dan pengalaman yang kuat gitu. Tapi kalau kita kembali ke awal tadi, ke konsep bahwa kita bisa viral dengan cacian dan makian dan perdebatan, bisa jadi tanpa pengetahuan pun kita asal juga boleh, asal kita berani malu aja gitu ya. Misalnya apa, kayak sekarang Iran kan lagi menang nih, tanda kutip menang kan, dibanding US sama Israel kan. Nah, kita kalau pengen viral, siapa bilang Iran menang? Israel sama Amerika lagi pura-pura. Wah, kalau nggak banjir tuh komentar. Nah, dengan banyak komentar, dengan banyak engagement itu kita naik sendiri akun kita. Gitu ya teman-teman ya. Asal berani. Nah, ini siapa contoh positif tanda kutip ya. Contoh positif tanda kutip yang sangat berhasil menggunakan strategi ini, saya bilang siapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada nggak tahu contoh positif melakukan hal ini? Berhasil banget ya. Siapa ya? Tadi yang sering disebutin nama si Pagiri ya, Pagiri Pasutrisno itu, Mas Abu Janda itu ya. Nah, dia sangat berhasil menggunakan strategi ini. Ya selalu begitu ada sesuatu yang lurus, dia tiba-tiba melawan arus. Nah, sampai orang biasanya di TV itu adem terkendali, terakhir dia berani mencela-cela pembicara, malah memaki-maki anjing segala macam. Itu demi viral. Dan dia berhasil dalam konteks konsep ini, dia berhasil banget. Itu contoh yang sangat keren si Abu Janda ya dalam konteks ini ya. Tapi kalau penilaian masyarakat ya enggak lah gitu ya. Ya nanti tinggal dicari aja ide-idenya yang good or bad ya. Nah, kita pilihnya yang bad ya, kita pilihnya di posisi yang bad, bukan yang goodnya. Kalau good kan lebih biasa, kita pilihnya yang bad, yang seperti tadi saya dikisahkan di awal ya, yang di acara influencer itu. Jadi dari 90-an orang memilih jalur good, maka orang-orang yang 5 orang yang memilih jalur bad malah mereka yang terselamatkan di zona degradasi gitu ya, di reaksi aslinya. Oke, lanjut ya. Banyak yang tidak sadar. Oke, awalnya. Oke. Lanjut. Yang ke-8 ya. Yang ke-8. Nah, ini kita pengen menyasar target spesifik ya, target spesifik. Misalnya kita sudah riset. Kalau ini harus riset ya, nggak bisa kita ngasal-ngasal gitu.
Misalnya sekarang kan lagi masa-masanya ujian ya, ujian TKA ya kalau kalau di sekolah-sekolah. Nah, bisa kita bikin konten buat orang tua yang khawatir anak-anaknya nggak lulus TKA, atau buat orang tua yang khawatir anak-anaknya nggak belajar padahal mau ujian dan segala macamnya. Ya, atau nasihat buat anak-anak yang nggak pernah bagus nilainya seperti itu, dan lain-lain. Jadi ini kita benar-benar konsentrasi ke orang tertentu. Tapi masalahnya karena ini spesifik targetnya, ya, targetnya spesifik, ini biasanya cocok digunakan untuk yang sudah punya branding khusus. Misalnya branding kita sudah bergerak di bidang otomotif ya, maka kita bisa langsung nyasar buat teman-teman yang merasa setirnya goyang-goyang, lakukan hal ini gitu. Buat teman-teman yang remnya suka bunyi-bunyi, lakukan seperti ini. Jadi kita sudah nge-branding diri kita kemana gitu. Kalau memang kita mau ke digital marketing, ya berarti marketing yang dihajar. Buat teman-teman yang kalau follow up dicuekin terus, ini loh solusinya gitu ya. Jadi ada masalah-masalah yang kita memang spesifik ke orang tertentu. Yuk silakan dicoba cepat langsung mencari target spesifik untuk konten kita. Silakan. Target spesifik ya. Awal tidak paham konsep ternyata punya hasil. Belum Pak, belum ada target spesifiknya nih. Belum ada target spesifiknya. Kita harus ketemu siapa yang kita kejar. Ada? Buat kamu yang ngejar jabatan di kepolisian, ini solusinya, misalnya begitu. Nah ini Pak Budi baru saya ngomong, kita satu hati nih. Ya gitu ya, untuk yang mau daftar polisi, misalnya gitu. Ya, ya nanti teman-teman bisa cari ya. Jadi harus di riset juga, harus di riset gimana gimananya. Yang ke-9, ya, yang ke-9 storytelling. Ya, storytelling ini tujuannya itu adalah membangun emosi. Ya, membangun emosi sehingga yang nonton itu merasa iya ya, gue dulu gitu ya, atau iya bapak dulu gue gitu ya, kayak gitu. Nah, kita harus banyak-banyak menggali ini. Kira-kira misalkan ini cerita hayalan gitu ya. Kalau ini cerita hayalan, kita harus menggali perasaan yang terjadi kalau orang mengalami itu. Ya, dulu saya juga gagal jualan, tapi setelah gitu, saya pernah di titik nggak punya apa-apa. Namun setelah itu kata depannya tuh, kata hubungnya. Jadi kayak kesimpulannya from zero to hero, dari nggak apa-apa menjadi apa-apa. Ya itu banyak banget orang pengen tahu. Ya, biasanya malah kalau memang bagus banget, yang pernah saya bikinin film animasinya tuh cerita seorang pengusaha yang sukses akhirnya terlilit hutang 9, berapa M, ya kan, akhirnya dari rumahnya gede sampai rumahnya ngontrak, sampai akhirnya dia nggak kerja, dia mau kerja dilarang sama istrinya, karena istrinya nggak mau dia jadi pekerja, istri mau dia jadi pengusaha, terus dia akhirnya jalan-jalan mencari ruko segala macam, akhirnya jadi berhasil lagi. Nah, storytelling seperti itu yang banyak banget dikejar, walaupun kan nggak mungkin sebentar ya. Nah, enaknya kalau storytelling gini, kontennya itu nggak mungkin sebentar, tapi kalau kita ketemu niche-nya atau yang orang suka, dari zero to hero, ini akan, kalau bagus ceritanya itu malah bisa dibagikannya banyak gitu ya, dibagikan kembalinya banyak, biasa begitu ya teman-teman ya. Nah, memang membuatnya nggak mudah gitu kalau storytelling ini. Apa nih? Bentar. Kamu yang baru jalan tentang sepi, wajib dulu saya. Oke. Gitu ya. Saya kira semua untuk perpung itu sama sampai akhirnya coba aspal cair, ini baru terasa bedanya. Oke ya. Jadi nanti harus ada storytelling ya, biasanya dari hati.
Misalnya yang Pak Sutrisno bisa bisa dibikin dulu punya rumah yang bocor terus. Jadi berawal dari penderitaan dulu nih yang kita gambarkan. Ya, bukan kita ketemu solusi A baru menjadi solusi B, tapi kita menderita dulu sebelum ketemu solusinya. Jadi dikasih tahu dulu penderitaannya apa. Apa nih, saya pernah di titik capek jualan tapi hasil nol, tapi hasil nol. Tapi hasil nol jangan ya Pak Rasim. Berarti kalau pernah di titik capek jualan tapi hasil nol berarti zero ke zero dong. Bukan zero ke hero gitu ya. Oke, lanjut ya. Yang terakhir adalah challenge ya. Apa nih? Ya, awalnya takut bisnis mini modal, lalu saya menemukan Carin. Oke, sip. Keren tadi. Lanjut ya, yang terakhir adalah challenge. Jadi ini biasanya cocoknya nih kalau sama seperti yang spesifik tadi, kita sudah punya branding ya. Coba lakukan ini 3 hari. Jadi kita tuh sudah bisa menginfluence orang ya, menginfluence orang. Kalau memang kita orang baru, misalnya kita harus ada public proven gitu. Ada pembuktian umum atau pembuktian yang masyarakat. Misalnya coba lakukan ini 3 hari, kamu akan merasakan perbedaan yang signifikan terhadap kesehatan kamu. Contohnya bapak ini, misalnya gitu. Misalkan memang kita ngalamin ya kita. Tapi kalau kita nggak semua penderitaan kita alamin kan. Masa kegemukan iya, diabetes iya, stroke iya, ya masa kita semua kan nggak harus kita mengalami gitu ya. Jadi kita bisa mencontohkan orang lain untuk konten seperti ini. Coba lakukan 3 hal ini supaya kamu mendapatkan kenaikan omset 200% misalnya gitu kan. Sok silakan dicoba ya. Ajak penonton mencoba sesuatu. Coba lakukan 5 tahap ini. Coba lakukan 3 hal ini. Seperti itu. Coba lakukan ini dalam waktu sebulan maka kamu gitu. Nanti apa aja yang dilakukan itu nanti isi kontennya. Tapi coba amalkan tahajud 7 hari. Nah, bisa. Oke, ada yang terakhir. Silakan. Ada? Nggak ada? Oke, sip ya. Baik, teman-teman. Ya, berhubung udah waktu, pas ya, sesuai dengan pikiran. Jadi, banyak banget yang akan bisa dipelajari dalam membangun hook ini. Nah, tinggal teman-teman memilah dan memilih alat perang mana yang akan dipakai. Nggak harus semuanya dikuasain dan nggak harus semuanya dilakukan gitu ya. Kira-kira yang memang bisa dan mungkin untuk dilakukan di saat-saat mana teman-teman berada sekarang, itu bisa dilakukan. Nah, kembali dengan asumsi teman-teman memang mengejar viralisme atau FYP gitu ya. Kalau saya kan belum terlalu banget untuk ngejar-ngejar gituan. Tapi saya tahu teorinya dan saya bisa ngasih arahan ke teman-teman. Mudah-mudahan di antara teman-teman ada yang kompeten untuk membuat konten dan konsisten untuk membuat kontennya. Nah, demikian teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa ketemu lagi besok di hari terakhir. Ya, seperti biasa ya, siang nggak ada, jadi adanya malam. Selamat berpraktek, jangan lupa untuk terus berusaha yang terbaik. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan lain-lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.